Ganti rugi perceraian 100 juta. Kenapa masih belum puas? Puas. Aku puas. Belum ada kesepakatan soal hak asuh anak. Kalian sudah berdiskusi. Kami tidak punya anak. Dia tidak tahu aku hamil. Itu bagus. Aku jadi lebih mudah pergi ke Fuliuzi. Jiang Wan, kamu mau ingkar janji? Tidak, pasti tidak. Kami tidak punya anak. Cepat urus perceraian kami. Baik, silakan tunggu sebentar. Jadi kaya. Nanti aku akan pesan 10 model pria buat hilang sial. Jangan berani-berani. Pak, siapa kamu? Kami sebentar lagi cerai, oke? Dulu kamu tidak mau cerai, sekarang senang sekali. Kamu mau apa? Dulu aku buta sampai jatuh cinta sama kamu. Jangan khawatir, mulai sekarang aku tidak akan ganggu kamu lagi. Setelah capnya dicantumkan, tidak bisa dibatalkan. Apakah kalian yakin mau bercerai? Tidak boleh cerai. Jangan bercerai. Wan, jangan takut. Nenek yang urus kamu. Nenek, kenapa nenek di sini? Anak nakal, nenek mau datang. Bagaimana aku tahu kamu mau menceraikan Wan diam-diam? Ah! Ya ampun. Membiarkanmu menikahi Wan adalah wasiat terakhir kakekmu. Bagaimana kamu tega membuat kakekmu tidak tenang di alam sana? Bahkan jika nenek pindahkan kakek, aku harus bercerai hari ini juga. Kamu ini, Nenek, aku tidak bisa bernapas. nenek baik-baik saja. Nenek sudah tua cuma ingin menggendong Cicit. Nenek tidak menyangka kalian berdua bercerai. Ah, lebih baik nenek mati saja. Pergi lebih awal ke bawah tanah untuk minta maaf pada kakekmu. Dokter bilang sebelumnya, tubuh nenek sudah tidak bisa lagi distimulasi. Rencanakan sekarang, semuanya harus mengikuti keinginannya. Baik, kita tidak bercerai. Aku tidak setuju dengan itu. Setelah bercerai, aku jadi wanita kaya. Begini saja. Bahkan jika Tuhan datang hari ini, pernikahan ini harus diceraikan. Asalkan kamu temani aku menghadapi nenek, 1 miliar ini jadi milikmu. Hanya 100 juta, aku bisa dapatkan meski nanti bercerai. Aku punya harga diri. Ini 300 juta. Cukup. Cukup. Harga diri tidak ada lagi. Kamu tidak bisa memberikan semuanya karena harga diri, kan? Tanda tangani. Kenapa kamu masih harus menunaikan kewajiban pernikahan? Jangan khawatir, aku sama sekali nggak tertarik sama kamu. Kalau udah berakting, ya harus total. Lebih baik begitu. Aku masih punya satu syarat lagi. Ternyata benar, wanita ini cuma mau cari untung. Tunggu sampai nenek membaik. Kita harus segera bercerai. Ganti cara. Tujuanmu kan supaya nggak bercerai. Narsis itu penyakit. Semakin cepat diobati, semakin cepat sembuh. Kamu benar-benar lupa segalanya. Iya, aku harus berterima kasih sama kecelakaan mobil. Bikin aku lupa banyak hal menjijikan. Lupa. Kalau gitu aku kasih tahu. Dulu siapa yang ngejar-ngejar siapa? Bukannya kamu kehilangan ingatan, tubuhmu cukup jujur. Kenapa kamu mencium aku? Ciuman harian. Ini permintaan yang kamu sendiri yang buat waktu itu. Semua yang aku bilang dulu batal. Aku peringatkan kamu. Berani sentuh aku lagi. Jangan salahin aku kalau aku kasar sama kamu. Pak Lu, kenapa aku merasa nyonya beda dari dulu? Karena kamu mau main hard to get sama aku. Kalau gitu aku mau lihat berapa lama dia bisa pura-pura sama aku.
Kalau lihat situasi yang sekarang, si anjing ini mau nikahi cinta pertamanya, dan aku kayaknya cuma simpenannya. Nyetek dia pas lagi mabuk jangwan-jangwan. Emangnya kamu mikirin apa selama 4 tahun ini? Hari ini aku makan malam sama nenek di rumah keluarga lu. Aku saranin kamu jaga sikap. Jangan punya pikiran macam-macam. Aku terus lupa nanya kamu. Namamu siapa lagi? Kamu lupa namaku. Oke. Lu Yanchen. Kamu ada waktu buat ngelakuin ini, mending mikirin gimana ngadepin nenek nanti. Santai aja bos, aktingku level Oscar. Nenek, tuan muda, dan nona muda sudah datang. Nek, wah, sayang. Kamu kelihatan bersinar banget, kulitnya bagus banget, kelihatannya lebih muda 20 tahun. Dasar anak kecil, cuma bisa bikin nenek senang aja, hahaha. Kapan kamu mau kasih nenek cicit yang gendut? Nenek senang. Nek, aku belum rencana punya anak buat saat ini. Si anjing gak rencana punya anak malah bikin aku hamil. Kalau dia tahu ada bayi ini, pasti maksa aku buat gugurin. Bahkan mungkin potong uang ganti rugi cerainya lu bapi. Kamu ngomong apa sih? Ah, Nek, maksudku, aku sama Yanchen mau nikmatin dunia berdua dulu, belum mau punya anak. Dia yang ngomong, Haha, ini buat kamu. Bukannya kamu kecelakaan beberapa hari lalu? Sup ini khusus buat kamu, buat nambahin tenaga. Makasih, Nek. Haha. Kamu kenapa sih? Apa kamu hamil? Jangwan kamu hamil. Kenapa teriak-teriak keras sekali? Bisa-bisanya nakutin cicitku yang gendut. Hahaha, Lau Jao, cepat siapin mobil hahaha. Aku mau beli rumah sakit terbaik untuk cicitku yang gendut. Aku benar-benar gak hamil. Jangwan, ini strategi barumu untuk menghindari perceraian? Kamu salah paham, aku cuma mabuk sisa kecelakaan mobil. Aduh, kepalaku sakit. Beneran? Ayo ikut aku periksa. Jangan, kata dokter. Pusing dan muntah itu wajar. Aku cuma butuh istirahat 2 hari. Lebih baik jangan sampai ketahuan kamu bohong sama aku. Nenek sangat khawatir. Kamu sudah menikah sama kakakku 2 tahun. Seharusnya udah lahir dari dulu. Kenapa baru sekarang? Mau aku kasih tahu? Dia cuma ayam yang nggak bisa bertelur, bencana tulen. Kasihan sekali Yanchen keluarga kita. Siapa mereka berdua ini? Ibuku, adikku. Kayaknya susah banget diajak berurusan, harganya tambah. Jangwan, kalau bukan karena kamu menjebak kakakku, kamu pikir kamu ini anak yatim? Bisa masuk keluarga? Lu kami? 2 hari lalu, dia bunuh diri biar nggak dicerai. Benar-benar ada hal yang nggak bisa diajarin ibu. Nggak tahu aturan sama sekali. Ya. Kamu punya ibu yang ngajarin, tapi kelihatannya kamu juga nggak berpendidikan. Jangwan, otakmu kebentur jadi bego, ya? Berani-beraninya ngomong begitu ke aku. Minta maaf. Kamu siapa? Sampai pantas aku minta maaf ke kamu. Percaya nggak percaya? Aku bisa buat kakakku usir kamu dengan 1 kata. Kalau gitu kamu mungkin kecewa. Soalnya kakakmu akan minta aku tetap tinggal. Dasar perempuan tak tahu malu. Apa kabar? Jangan pura-pura peduli. Buat apa semua keributan ini? Dia bukan wanita kaya. Bunuh diri saja tidak becus. Menyetrika baju saja tidak bisa mati. Lagi pula, Cingking masih muda dan kurang ajar. Dia kan kakak ipar. Masa masih mau berdebat sama adik ipar? Ternyata selama 4 tahun ini aku hidup seperti ini. Dia masih muda dan tidak tahu diri. Aku bisa mengerti. Baguslah kalau begitu. Segera minta maaf pada Cingking. Beraninya kau memukulku. Bajingan berani-beraninya bertingkah di keluarga lu. Apa kau masih menganggap ibumu ini? Seperti kata pepatah, kakak ipar itu seperti ibu. Karena kau sebagai orang tua tidak tahu benar salah. Maka, aku akan mendidik anak nakal ini baik-baik untukmu. Kalau lain kali, bukan cuma tamparan. Dengan tak tahu malu,
merebut tempat tidur kakakku. Kakak ipar macam apa? Cinta sejati kakakku yang akan menyelamatkannya. Sedangkan kau hanya wanita simpanan yang merebut tempat orang. Jiang Wan tahu betul posisinya. Barang rongsokan yang tidak pantas. Masih berani berkata-kata di sini. Minta maaf sekarang. Atau jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kalau salah, ya dipukul. Sebagai orang yang otaknya rusak, aku mengerti prinsip ini. Tidak kau lihat? Kau bahkan bukan babysitter. Mau aku minta maaf padamu? Hari ini aku harus membuatmu berlutut dan minta maaf padaku. Cukup. Blokir semua kartu bank Lu Cingking. Pelajari aturan. Kak, masa kau menghukumku karena dia? Aku adik kandungmu. Kalau kau bukan adikku, kau tidak akan berdiri di hadapanku sekarang. Ibu, Turunkan aku bisa jalan sendiri. Aku membantu kamu, kamu malah marah. Bantu aku dengan sikap keluarga kamu tadi. Rupanya mereka sudah lama mengganggu aku. Asalkan kamu memenuhi tanggung jawab sebagai suami. Mereka tidak akan melakukan itu kepada aku. Bukankah ini semua yang kamu mau? Di mata kamu, mereka mengganggu aku karena aku mau. Aku masokis? Betapa aku pernah menyukai kamu. Untuk menjadi begitu hina. Maaf? Aku akan perhatikan di masa depan. Permintaan maaf ini, kamu harus bilang kepada Jiang Wan yang 22 tahun bahwa aku tidak perlu itu. Dan tolong bilang kepada dia, jangan ganggu aku di masa depan. Aku akan balas dendam di masa depan, komplain. Kenapa kamu tidak menarik? Kamu dulu pasrah, seperti boneka. Sekarang jauh lebih menyenangkan. Kenapa kamu tidak berpikir kamu baru saja mengambilnya untuk aku? Kamu bisa sentuh aku. Apa yang kamu pikirkan? Aku baru saja memabukkan kamu. Kamu akan mengakuinya kali berikut. Begitu baik kepada aku, kenapa kamu pergi? Hari ini. Oh, terima kasih baiknya. Sial, aku jelas tidak punya ingatan. Kenapa tubuh ini masih bereaksi? Tidak mungkin. Ada apa? Aku hampir lupa aku hamil. Ini tidak pantas. Kita hanya pasangan kontrak, dan sekarang nenek sudah tiada. Seharusnya bukan sandiwara. Tetapi kamu jelas-jelas merasakannya. Kamu harus menikmati. Tetapi aku kehilangan ingatan. Itu tidak baik. Kamu dulu menyukainya. Serahkan padaku dan aku akan membuatmu bahagia. Tidak mungkin. Apa yang terjadi lagi? Aku tiba-tiba ingat. Kita tidak mempersiapkan apa-apa. Betapa merepotkan jika hamil. Kami sering kembali untuk tinggal. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Jika ada masalah lain, jelaskan sekaligus. Jika memakan waktu lama, akan mengganggu pengalamanmu. Sudah habis. Jika dia tahu aku hamil, bagaimana cara bercerai? Pada saat itu, aku tidak akan bisa melarikan diri dengan anak-anak. Aku di sini. Tidak ada hukuman. Berbohong.
Haidmu selalu datang teratur masih 1 minggu lagi. Aku mengalami kecelakaan mobil. Kemungkinan gangguan endokrin di depan. Maaf, aku tidak memperhitungkan kondisi fisikmu. Aku akan tidur di kamar sebelah. Atasi sendiri. Aduh, tes kehamilan aku. Jiangwan, kamu benar-benar hamil? Bukan aku. Beraninya kau mengandung anakku tanpa bilang-bilang? Apa kau mau memerasku dengan anakmu? Aku tidak hamil. Lu Yuanchen sudah ada di kantor catatan sipil. Kamu sendiri yang tidak setuju untuk bercerai. Ikut aku. Kamu mau apa? Ke rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Sudah kubilang aku tidak hamil. Kamu tidak percaya padaku? Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu sangat membenciku. Mana mungkin ada kesempatan untuk membuatku hamil? Hari jadi pernikahan 2 bulan lalu. Aku minum terlalu banyak. Tidak melakukan kesalahan apapun. Tuan Lu, lihat hasil tes kehamilannya. Nyonya Lu memang hamil 8 minggu. Apa artinya tes kehamilan ini? Mungkin salah diagnosis. Aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Segera atur dokter untuk memeriksanya. Baik. Kalau Lu Yanchen tahu aku hamil, pasti dia akan memaksaku untuk menggugurkannya. Aku harus bagaimana? Pasien seperti apa yang perlu aku periksa sendiri? Pasien macam apa yang mau saya periksa diri sendiri? Profesor Ji, ini penunjukan dekan untuk menempatkan Anda sebagai penanggung jawab Tian Lu dan Ni. Lu. Dokter, saya ingin segera tahu dia hamil atau tidak. Ikut saya. Ten Lu, tolong tunggu di luar sebentar. Saya akan periksa pasien sekarang. Tetaplah di sini. Apa kamu masih takut saya akan kabur? Jiangwan, lebih baik jangan main-main lagi denganku. Jiangwan, jaga dirimu. Senior, untung dokter yang saya temui hari ini adalah kamu. Kalau tidak, saya pasti sudah mati. Saya baru 3 tahun di luar negeri. Kamu menikah dengan Lu Yanchen itu. Saya ingat apa yang kamu katakan waktu kecil. Bukannya kamu ingin menyelamatkan kakakmu dan tidak menikah? Menyelamatkan kakak saya. Senior, saya kehilangan ingatan dalam kecelakaan mobil 2 hari lalu. Saya tidak ingat apapun yang kamu ceritakan. Dari sudut pandang alam bawah sadar, apa yang kamu lupakan adalah hal yang tidak penting. Karena kamu sudah lupa, ya sudah lupakan saja. Baik. Senior, bisakah kamu bantu saya sembunyikan kehamilan saya? Kenapa? Saya dan Lu Yanchen bercerai kalau dia tahu saya hamil. Saya tidak akan pernah melahirkan anak ini. Tapi dokter bilang saya tidak akan punya anak lagi. Jadi saya ingin menyembunyikan anak ini dari Lu Yanchen. Saya bisa bantu kamu sembunyikan. Tapi dalam 4 bulan kamu akan terlihat hamil. Nanti akan ketahuan. Terima kasih, senior. Saya akan bercerai dengan Lu Yanchen dalam 2 bulan. Dia tidak hamil. Muntah dan pusing hanyalah efek samping dari gegar otak. Cukup istirahat 2 bulan saja. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Lihat, kan sudah kubilang aku tidak hamil. Berguling-guling tengah malam. Pulang saja. Jiangwan, kamu tidak mau menjelaskan? Karena aku bilang aku tidak hamil, berarti ini pasti palsu, kan? Dulu naik ke ranjang dan memaksa menikah, sekarang memalsukan tes kehamilan untuk menunda perceraian. Cara-caramu yang menjijikan, memang selalu hebat ya. Baiklah, baiklah. Aku punya amnesia. Kamu pria dewasa kok suka sekali mengungkit-ungkit masa lalu. Memangnya kenapa? Apa? Dulu otakku bermasalah, banyak melakukan hal bodoh. Lagi pula aku tidak suka padamu. Karena kamu begitu mempermasalahkannya, ya besok kita cerai saja. Halo semuanya. Pergi kalau mau. Kalau tidak mau pergi, ya tidak bisa pergi. Apa aku anjingmu yang bisa datang dan pergi sesuka hati? Tidak setuju cerai. Tidak cerai juga tidak setuju. Pria itu hatinya dalam seperti laut. Ya, untungnya aku pintar. Kalau tidak, pasti tertipu oleh Lu Yanchen, si pria brengsek itu. Sepertinya kita harus segera bercerai. Takut setiap hari,
kulit jadi makin buruk. Si brengsek ini terlalu bajingan. Di hatinya ada white moonlight, menikahi aku, sekarang masih main perempuan di luar. Apa Jiang Wan yang berusia 22 tahun sedih? Gak apa-apa Wan, memangnya apa sih? Cuma seorang bajingan. Dia bisa main perempuan di luar. Aku ajak kamu main laki-laki. Pak Lu, malam masih panjang. Kesepian sekali minum sendirian. Kami temani Bapak. Pergi sana. Kenapa Yan marah sekali? Aku dengar, kamu dan Jiang Wan hampir bercerai beberapa hari lalu. Jangan-jangan dia main-main lagi. Dia kecelakaan dan kehilangan ingatan. Apa? Kamu bilang kalau orang hilang ingatan, sifatnya bisa berubah drastis. Benar-benar lupa sama orang lain. Secara umum sih, amnesia adalah melupakan orang dan hal-hal yang menyakitkan secara selektif. Karena Jiang Wan sangat peduli padamu. Seharusnya dia tidak akan melupakanmu. Selama kamu menjalankan tanggung jawab sebagai suami, mereka tidak akan berbuat seperti itu padaku. Dulu aku punya masalah di otak, banyak melakukan hal-hal bodoh. Lagi pula aku juga tidak suka kamu. Karena kamu begitu peduli, kenapa kita tidak bercerai saja besok? Halo semuanya. Apa aku hanya membawa kesakitan untuk Jiang Wan? Sekarang dia melupakan segalanya. Apakah itu dirinya yang sebenarnya? Yan, walaupun Jiang Wan awalnya menjebakmu, tapi selama ini dia memberikan segalanya untukmu. Kami semua melihatnya. Yan Chen. Karena kamu sudah tidak menyukainya lagi, wah, dia kan sudah hilang ingatan lagi. Kenapa tidak kamu manfaatkan kesempatan ini untuk bercerai? Agar kalian berdua tidak tersiksa lagi. Nenek tidak tahan dengan kejutan seperti ini. Sekarang bukan waktunya. Bagaimana dengan hal yang ku minta untuk kamu selidiki? Belum ada perkembangan. Yan sudah mencari selama 15 tahun. Apakah dia sangat penting bagimu? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Aku berhutang padanya. Udah cukup. Kalau dia beneran mati, uangnya juga nggak bakal kita dapat. Oke, hari ini istirahat dulu. Lari, gue bunuh kalian berdua. Aku nggak tahu, ibuku yang ngajarin gitu. Lu Yancen makan aja, aku nggak lapar. Kita makan bareng, aku bakal bawa kamu keluar dari sini. Oke. Lu Yancen, sekarang kita mau kemana? Lihat, itu bintang utara. Selama kita jalan ke arah itu, kamu bisa pulang. Kok lu Yancen pinter banget sih? Mulai sekarang aku panggil kamu kakak bintang utara. Kalau gitu, aku panggil kamu adik mantu. Bocah, berdiri buat gua. Lu Yancen, ayo bangun, haha. Berdiri buat gua. Bocah kecil. Berdiri. Bocah, Gimana nih lu Yancen? Gantung jok ini jimat dari nenekku. Ini buat kamu, biar kamu selamat sampai rumah. Lo Yancen, ayo kita pergi bareng. Enggak, aku yang gangguin mereka, kamu lari.
Lu Yanchen. Bajingan, berhenti buat gua. Aku di sini. Ayo tangkap aku. Berdiri. Bocah kecil. Ada satu lagi. Ah sial, mau kabur lagi. Kakak Bintang Utara, aku cari orang buat nyelamatin kamu. Kamu tunggu aku ya. Mas Yan, jangan terlalu khawatir, kamu memang sudah ditakdirkan, pasti akan bertemu lagi. Apa yang harus kamu lakukan kalau menemukan Jiang Wan yang menyelamatkan kamu? Asalkan dia tetap di jalannya sendiri. Aku jamin dia hidupnya akan mulia. Sudah lama sekali, aku tidak tahu bagaimana cara menelepon untuk mengakui kesalahan. Benar-benar berubah. Hei Mas Yan, dulu kamu paling benci dia. Sekarang akhirnya terbebas. Kenapa kamu masih terlihat enggan? Lihat, Jiang Wan datang ke klub kita. 8 atau 9 dari 10 kemungkinan, 1 menangis, 2 mengacau, 3 bunuh diri. Memaksa kamu untuk kembali. Jiang Wan datang ke klub dengan kartu hitamku untuk bermain. 1 juta, model pria termahal kita 200.000. Tembakan wanita kaya itu adalah satu ruangan penuh model pria. Sayangnya, dia dikeluarkan oleh keluarga Lu. Tunggu sebentar. Kamu bicara tentang siapa? Apakah itu Nyonya Lu? Anjing susu matahari yang tampan dan idol. Pekerja kantoran elit yang serba ada. Nona Jiang, mau yang mana? Aku tidak tahu yang mana yang Jiang Wan usia 22 tahun suka. Aku mau semua. Baik, Nona. Mari kita ngobrol sebentar saja. Bukankah ini Jiang Wan? Bermainnya keterlaluan. Pantas saja Lu Yanchen ingin mengusirmu. Bukan urusanmu. Lily, kenapa tidak memperkenalkan wanita cantik ini? Ini teman sekelas SMA aku. Nona Jiang Wan dari keluarga Jiang. Wah, orang tuanya sudah meninggal 15 tahun lalu. Sekarang Jiang milik pamannya. Sepupunya, Jiang Ziling. Dialah Nona Jiang yang sebenarnya. Dan dia cuma orang miskin yang tidak diinginkan siapapun. Aku ingat waktu kamu masih SMA. Ini pengikut Jiang Zilin kan? Sudah bertahun-tahun. Sama sekali tidak ada kemajuan. Memang, anjing tak bisa berhenti makan kotoran. Jiang Wan, kamu pura-pura mulia apa? Dulu, kamu juga terus bilang, kamu mau menikahi kakak yang menyelamatkanmu waktu kecil? Pak. Belum juga untuk beberapa uang bau. Dia naik ke ranjang Lu Yanchen. Kenapa dia dan seniornya bilang begitu? Terus buat apa? Jiang Wan, aku tidak membencinya. Kamu adalah sepatu bekas yang ditiduri Lu Yanchen. Kamu sudah melayaniku dengan baik hari ini. Aku akan terima kamu sebagai kekasihku. Aku tidak punya hobi memanipulasi harga babi. Itu cukup keren, aku suka. Tapi hari ini aku harus mencicipi rasamu. Tahan dia. Kalau tidak takut mati, datang ke sini. Aku dari Harbor City Building Materials. Jangan cari masalah, nak. Jangan minum anggur hukuman. Aku dari Lu Yanchen. Kalau berani sentuh aku, kamu tunggu saja masuk penjara. Lu Yanchen, aku akan bantu dia urus kesalahannya. Dia berterima kasih padaku sebelum terlambat. Hahaha. Aku ingin tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Pak Lu, kenapa kamu di sini? Berani melakukannya. Mereka yang mulai ganggu aku, itu untuk membela diri. Pak Lu, selalu Jiang Wan yang mulai goda aku. Dia juga bilang sebentar lagi mau cerai sama kamu. Kalau mulutmu nggak bisa ngomong, nggak usah dipertahankan. Pak Lu, aku nggak berani lagi. Kasihani aku. Aku nggak nyangka dia mau bantu aku. Si brengsek ini. Kenapa tiba-tiba berubah? Pak Lu, kamu sangat melindungi Jiang Wan. Apa kamu benar-benar nggak keberatan sama Jiang Wan? Apa dia selingkuhin kamu? Pak Lu, dia nikah sama kamu cuma demi uang. Di hatinya udah ada pria lain. Dan dia bilang pria itu nggak akan menikah.
Aku takut mereka udah main gelap. Kak Yan, selama ini kakak ipar selalu memikirkan kamu. Kami semua lihat. Seharusnya apa kamu benar-benar percaya omongan cewek ini? Mulai sekarang, aku nggak akan pernah lihat dia lagi di Harbor City. Hei, Pak Lu, kamu nggak akan menghukum dia kan? Hei, Pak Lu, Pak Lu, Pak Lu. Li Xiao, ini. Karena kamu jalang bikin aku sengsara. Pergi sana. Li Xiao, Li Xiao. Li Xiao, Li Xiao, Li Xiao. Ah. Halo. Kak Ziling, Jiang Wan kayaknya dia kehilangan ingatan. Aku baru ceritain soal kakakku waktu kecil. Dia nggak ada reaksi sama sekali. Amnesia benar-benar anugerah Tuhan. Jiang Wan awalnya mau tabrakan mobil buat bunuh kamu. Karena kamu selamat, maka, Kak, aku akan kasih kamu hadiah besar. Kamu mainnya lumayan bagus. Kamu pesan 10 model pria. Kamu main dengan wanita, aku main dengan pria. Kita masing-masing. Kapan aku main dengan wanita? Untungnya, aku punya bukti. Aku tidak kenal dia. Foto ini sangat disengaja. Jelas-jelas ada orang yang mengambil foto yang salah. Stop. Aku tidak menunjukkan foto ini untuk menjelaskan. Biarkan saja kita punya angka di hati masing-masing. Maksudmu apa? Bukannya sudah jelas? Artinya kamu mainkan kamu. Aku mainkan aku. Jangan saling mengganggu. Saat waktu tiba, perceraian akan sekali tembak dan 2 kali bubar. Begitu saja. Malam ini, ada orang mengambil foto yang salah tentang aku dan wanita lain. Dikirim ke Jiang Wan. Aku kasih kamu 1 malam untuk menyelidiki. Istri Brother Yan tidak akan peduli. Bukannya dia belum pernah mengalami ini sebelumnya. Yan Chen. Ini bukan hal yang harus kamu tanyakan. Jangan tanya. Dia tidak peduli. Aku peduli. Jiang Wan, aku peringatkan kamu. Sebelum kita secara resmi bercerai, kamu main-main dengan aku di luar dengan nama Nyonya Lu. Hati-hati aku kasar terhadap kamu. Kamu urus aku. Lakukan lagi pengurangan 10 juta untuk kompensasi perceraian. Mengancam aku dengan kompensasi perceraian. Pilar tua brengsek. Potong sampai kamu mati. Lihat, itu adalah bintang utara. Asalkan kita menuju ke arah itu, bisa pulang. Kakak, bangun. Xiaowan bangun. Adik kecil, lari. Kamu bisa masuk ke kamarku gimana? Kamu mimpiin siapa? Emang urusanmu apa? Keluar. Siapa pria itu? Pria apa? Jo, aku nggak ngerti maksudmu. Kalau di hatimu sudah ada orang lain, kenapa kamu naik ke ranjangku? Kenapa pria itu nggak bisa memuaskanmu? Apa-apaan sih? Lepaskan aku. Repot-repot menikahiku. Bukannya itu yang sedang kamu lakukan? Baiklah, aku akan memuaskanmu. Ah, Lu Yuan Chen, kita cerai. Karena kamu belum juga pergi, menunaikan kewajiban suami istri itu wajar dan sah. Ah, Lu Yuan Chen, beraninya kau sentuh aku. Aku akan melaporkanmu atas pemerkosaan dalam pernikahan. Kenapa baru ingat sekarang? Bersikap sok suci untuk pria liar itu bukannya agak terlambat? Bajingan. Aku benar-benar kasihan sama Jiang Wan yang umur 22 tahun itu. Bisa jatuh cinta sama brengsek sepertimu. Luka ini dari mana? Ada hal-hal yang nggak perlu kamu tahu, jangan banyak tanya. Kenapa aku bisa mimpi kayak gini? Apa yang sudah aku lupakan? Pak Lu, ada kabar baru tentang yang Bapak minta saya periksa. Nonanya juga ada di sini. Nanti kita bicarakan lagi. Ya, katakan sekarang. Lukisan itu akan muncul di lelang 3 hari lagi. Pola di tengah layar. Sangat mirip dengan liontin giok yang Bapak hilangkan dulu. Kenapa lukisan ini mirip banget sama yang ada di mimpiku? Jangan-jangan itu kamu? Lu Yuan Chen,
Bisa tolong antar aku ke lelang amal ini? Kamu mau apa? Jangan ajak aku. Sudahlah, aku cari cara sendiri. 3 hari lagi aku antar kamu ke sana. Dasar Lu Yanchen kecil. Tapi apa hubungannya lukisan ini denganku? Kenapa rasanya sangat familiar? Selamat datang di lelang mode. Lelang akan segera dimulai. Silakan mengambil tempat duduk. Kasih aku 1. Itu istri Pak Lu di sebelahnya. Pertama kali aku lihat dia datang dengan pendamping. Istri Pak Lu memang luar biasa. Jangan kira aku ajak kamu ke lelang berarti mengakui statusmu. Dasar, aku baru saja buka mulut. Lot 1, kalung safir kerajaan Inggris. Starry Love, harga awal 1,2 juta. 1 juta. 3 juta. 4 juta. 5 juta. 10 juta. Ada yang mau menawar lagi. Selamat kepada Tuan Lu yang memenangkan Starry Love. Ganti rugi cerai untukku. Cuma 1 miliar. Dia sampai habiskan 10 juta untuk sebuah kalung. Gila. Hadiah. Kamu suka? Suka. Yang mahal memang berkelas. Item berikutnya adalah Midsummer Night's Dream. Lukisan ini disumbangkan oleh kolektor pribadi. Lukisan ini menggambarkan petualangan fantastis 2 anak di malam musim panas. Mimpi di malam musim panas. Harga awal 500.000. 1 juta. 2 juta. Apa yang kamu lakukan? Lukisan ini sangat berarti bagi saya. Kamu tidak boleh masuk ke sarang ini. Lukisan ini juga sangat penting bagi saya. Pak Lu, kamu bisa memberikan kalung mahal seperti itu sebelumnya. Kamu bisa mengizinkan saya melakukan ini juga. Tidak mungkin, 5 juta. Apakah kamu harus merebutnya dari saya? Nyonya, jika Anda tidak melanjutkan untuk menaikkan harga lukisan ini, akan menjadi milik Pak Lu. 10 juta. Sialan Lu Yanchen. Gadis ini sudah membawa lapisan es besar. 100 juta. 100 juta. Nyonya Lu, apakah Anda ingin melanjutkan untuk menaikkan harga? Jiang Wan, kompensasi perceraian yang saya berikan kepada kamu hanya 100 juta. Saya tidak bisa mengajukan harga untuk kamu. Apakah kamu yakin ingin bersaing dengan saya? Cukup luar biasa. Pak Lu sangat kaya. Saya tidak bosan lagi dengan dia. Selamat kepada Pak Lu untuk mendapatkan mimpi di malam musim panas. Saya memiliki satu kondisi. Saya ingin bertemu dengan pencipta lukisan ini. Saya mencari pencipta lukisan ini. Untuk mimpi itu, dia menemukannya. Bukankah lukisan ini? Apakah benar ada rahasia yang tidak diketahui? Maaf Pak Lu, bagaimana dengan barang lelang kami? Semua disumbangkan secara anonim oleh kolektor. Rumah lelang kami tidak dapat mengintervensi. Mengapa Anda tidak mengubah kondisi? Jika kamu tidak melihat pencipta lukisan ini, saya khawatir lelang ini tidak dapat berjalan normal. Selama Pak Lu selalu membuka kantongnya dengan murah hati, saya ingin 1. Halo Pak Lu, saya Jiang Ziling, pencipta lukisan ini. Jiang Ziling, kenapa kau? Lama tidak berjumpa. Kudengar kau mengalami kecelakaan mobil 2 hari lalu. Sepertinya sekarang sudah pulih dengan baik. Seharusnya hubungan kita tidak baik-baik saja. Bukankah kalian berdua sepupu? Kenapa sifatmu begitu buruk? Orang tua Jiang Wan tewas dalam kecelakaan mobil 15 tahun lalu. Kalau saja pamannya tidak mengadopsinya, mungkin dia sudah mati kelaparan sejak lama. Orang tuaku masih hidup saat itu, keluargamu sudah tak sabar merebut perusahaan Jiang. Sekelompok pencuri yang merebut sarang burung. Berhentilah berpura-pura di sini. Kakak, orang tuaku memperlakukanmu seperti anak sendiri. Bahkan lebih baik daripadaku. Aku tidak tahu kenapa. Jiang Wan, jangan berbuat onar di sini. Aku ada hal penting yang harus kukonfirmasi. Nona Jiang, aku ingin bertanya, kesempatan seperti apa itu yang membuatmu menciptakan lukisan ini? Ini adalah pengalaman pribadiku. Aku diculik 15 tahun yang lalu. Ada seorang adik laki-laki yang menyelamatkanku. Kenapa aku tidak tahu dia pernah diculik?
Kalau bukan karena adik itu segera mengalihkan perhatian para penjahat, mungkin aku sudah binasa. Aku melakukan usaha amal untuk berbuat baik demi dia. Kuharap dia selamat dan sejahtera di masa depan. Aku juga berharap bisa bertemu dengannya lagi nanti. Kalau begitu, kau melihatnya sekarang. Akulah anak laki-laki itu dulu. Kalau bukan karena pendekar pisau menyelamatkan ayahku, mungkin aku sudah mati kelaparan. Kak Yanchen, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa suka kamu, suka kamu, suka kamu, suka kamu? Apa kau ingat saat ku berikan jimat itu padamu? Aku ingat. Kamu yang bilang, jimat ini diberikan nenekmu untuk melindungimu. Selalu kukenakan dekat tubuhku. Kuharap suatu hari ini bisa dikembalikan ke pemilik aslinya. Kenapa liontin giok ini terasa sangat familiar? Sakit kepala. Kak, makanlah, aku tidak lapar. Aku akan kabur. Baik. Liontin giok ini diberikan nenekku padaku. Akan kuberikan padamu. Luka ini kenapa? Beberapa hal tidak perlu kamu ketahui. Pantasan aku tidak ingat. Adik laki-laki waktu kecil. Kamu kenapa? Makanya 2 tahun lalu, aku mati-matian mau menikah dengannya. Karena aku mengenalinya sebagai orang yang menyelamatkanku 15 tahun lalu. Kak, aku tahu kamu suka kugunakan barang-barangku. Yang lain bisa kuberikan. Tapi ini diberikan penyelamatku padaku. Kumohon, kembalikan padaku. Jiang Ziling, kamu yakin pot bunga plum giok ini milikmu? Kembalikan liontin giok itu padanya. Bintang Utara. Kak, kamu mencari kakak mantau selama bertahun-tahun. Pernah terpikir dia sebenarnya berdiri tepat di depanmu? Kok kakak bisa sepintar itu? Mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak Bintang Utara. Kak. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak mantu. Hei. Kak Polaris. Sudah bertahun-tahun kakak mencari Kak Mantu. Dia berdiri tepat di depanmu. Apa kau tidak bisa melihatnya? Bagaimana kau tahu nama itu? Kak Polaris. Mungkin aku tidak sengaja menyebut nama ini sebelumnya. Tak kusangka sekarang didengar oleh kakakku. Apa yang dia katakan benar? IQ-nya ini. Aku ditipu orang dan malah bantu orang bayar. Kamu yang menyelamatkan nyawamu 15 tahun lalu. Sejak kecil kamu memang suka bersaing. Suka merebut barangku. Tapi aku selalu pikir kamu tidak bermaksud begitu. Sekarang saat aku ingin bertemu Kak Polaris, kamu malah jadi penipu. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Jiang Ziling, jangan teriak maling. Penipunya jelas-jelas kamu. Kakak, aku tahu kebaikan ini bukan untukku. Tapi aku sudah mencari Kak Polaris lebih dari 10 tahun. Kumohon kabulkan keinginanku kali ini, ya? Minta maaf, lupakan apa yang terjadi sekarang. Lu Yanchen, kamu benar-benar buta. Apa kamu benar-benar tidak bisa melihat siapa yang membohongimu? Kak Yanchen, jangan marah pada kakakku karena aku. Seolah-olah dia yang menyelamatkanmu 15 tahun lalu. Kakak, asalkan kakak senang. Aku rela melakukan apa saja. Berhenti jadi kakak. Aroma tehnya bikin aku mual. Minta maaf. Lu Yanchen, aku sedang membantumu. Tidak tahu terima kasih. Membantuku? Kapan kamu ikut campur urusanku? Kalau bukan karena kau menyelamatkanku 15 tahun lalu, kau pikir aku mau urusi masalahmu? Jiang Ziling, kamu bilang aku penipu. Kalau begitu jelaskan, dari mana asal nama Kak Polaris itu? Aku tidak ingat persisnya. Aku masih sangat kecil. Lagi-lagi jadi takut. Kok kamu bisa ingat sejelas itu? Betul, masa anak kecil bisa ingat sejelas itu? Kayaknya dia cuma cari sensasi, gosip doang. Jiang Wan, kau tahu aku paling benci orang yang membohongiku. Apa semua yang kulakukan? Kau anggap aku bohong padamu? Selama 2 tahun ini bohongmu padaku sedikit, kau berusaha mati-matian tetap di sampingku. Sekarang kau pura-pura jadi penyelamatku lagi.
Kau pikir aku akan percaya? Aku sudah mengatakan semua yang seharusnya diucapkan Lu Yuanchen. Karena kau begitu buta. Baik hati seperti hati dan paru-paru keledai. Aku benar-benar ingin tahu, saat kebenaran terungkap nanti, kau akan menyesal? Kak Yanchen, lukisan ini adalah aku. Untuk mengenang hubungan kita 15 tahun yang lalu. Ini bukti terbaik dari semua yang kita lalui. Apa benar kau yang melukis Jiang Ziling ini? Kakak, ngomong apa sih? Lukisan ini bukan milikku. Ini milikmu. Jiangwan. Apapun yang kau katakan sekarang, melakukan apa? Kau tak bisa mengubah fakta bahwa dialah si Sister of Steamed Buns. Lu Yuanchen, aku benar-benar merasa tak berharga dan jijik pada Jiangwan yang berusia 22 tahun itu. Kau tak pantas mengotori lukisan ini. Lukisanku. Jiangwan, kau gila apa? Kantor catatan sipil, bercerai jam 8 besok pagi. Sialan Lu Yuanchen, cuma kayak anjing menggonggong Lu Dongbin, nggak tahu diri. Tunggu aja dimainin sama Jiang Ziling. Gue kesel banget. Aduh, perutku sakit. Tolong, tolong. Kamu baik-baik saja? Sepertinya aku keguguran. Telepon 120. Kamu bilang aku yang kasih lukisan ini. Terus, kamu ingat nggak kapan aku kasih jimat ini ke kamu? Waktu kita kabur bareng, kamu yang kasih ke aku. Waktu itu aku masih kecil. Sudah bertahun-tahun berlalu. Banyak detailnya aku udah nggak ingat. Bapak Yanchen, kamu nggak percaya aku ya? Lukisan ini aku yang beli. Kalau ada apa-apa ke depannya, kamu bisa langsung hubungi aku. Bapak Lu. Halo, apakah Anda suami Jiangwan? Istri Anda sedang hamil, gas janin, diperlukan rumah sakit. Mohon segera datang ke rumah sakit. Jiangwan Jalang ini ternyata hamil. Aku segera ke sana. Profesor Ji, Anda kerja shift malam hari ini? Ada pasien baru hari ini? Ada seorang wanita hamil yang hampir mengalami keguguran dan dirawat di rumah sakit. Penilaian awal kami, ini disebabkan oleh ketidaksabaran. Untungnya, ditangani tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Xiongwan. Xiaowan, karena kamu bisa menikahi Lu Yuanchen. Kenapa bukan aku? Bertahun-tahun, kenapa kamu tidak pernah melihat aku? Senior, kamu ada di sini untuk apa? Oh, kamu tiba-tiba pingsan hari ini, untungnya ditangani tepat waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lu Yuanchen sampah ini. Aku yang menyelamatkannya saat dia masih kecil. Jiang Ziling penipu, dan dia percaya padanya. Dia tidak percaya padaku. Ingat tamu kembali. Aku baru ingat hal-hal dari masa kecil, masih tidak bisa ingat setelah usia 18 tahun. Bodoh seperti anak kecil jatuh cinta pada sampah. Sekarang Jiang Ziling buru-buru mengambil kembali Lu Yuanchen, sampah ini, ingin cepat-cepat bercerai. Biarkan aku merawatmu mulai sekarang. Senior kamu. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Lu Yuanchen, kamu tidak sedang menemani cinta putihmu. Bagaimana aku bisa datang ke rumah sakit jika aku ada waktu? Kakak, aku tahu kamu selalu membenci aku. Tetapi saudaraku Yanchen dan aku adalah teman sehidup semati. Tidak peduli kamu marah, kamu tidak boleh mengolok-olok anakmu. Jika kamu tahu kamu benci, keluar. Kenapa aku mengganggu kamu? Mr. Lu, Xiaowan dan aku bukan seperti yang kamu pikirkan. Xiaowan memanggil begitu mesra. Kamu kenal istriku sangat baik. Bukan urusanmu. Lu Yuanchen, jangan lupa, kami setuju untuk berpisah. Sudah 2 tahun dan kamu masih belum membuat progres. Kamu bisa menemukan pria sesuka hati. Kamu pikir aku akan cemburu? Jadi kamu datang ke rumah sakit, hanya untuk membuktikan kepada aku bahwa kamu tidak cemburu. Kamu menyakiti dia. Jiangwan, kamu lebih baik mengenali posisimu. Jangan melakukan tindakan yang tidak perlu. Aku mendengar peringatan Mr. Lu dengan jelas. Ada hal lain? Jika tidak ada hal lain, pergi dengan perlahan. Kakak,
Kamu sekarang dengan nama wanita muda keluarga Lu. Kamu hanya di rumah sakit. Kamu bergaul dengan pria lain. Saudara kita Yan Chen mengatakan apa yang terjadi kepada kamu? Pulang dengan aku. Kamu baik-baik? Aku baik-baik. Lu Yan Chen, ini rumah sakit. Jika kamu bermain-main lagi, aku akan memanggil security. Itu urusan keluarga aku. Apa hubungannya dengan kamu sebagai orang luar? Lu Yan Chen, apa yang kamu lakukan kepada aku? Lebih sedikit sarkas di sini. Kakak kamu yang berusaha keras untuk menikahi saudara kita Yan Chen. Sekarang kamu begitu protektif terhadap pria lain. Mungkinkah kamu benar-benar? Jiang Wan, ingat kamu masih istri aku. Dengan nama wanita muda keluarga Lu. Aku begitu buru-buru menemukan pria untuk menikah. Kamu masih mengandung anakku. Kamu pikir dia mau sama kamu? Kamu tahu aku hamil. Pak Lu, masalahnya sudah ketahuan. Dr. Ji itu senior SMA Nyonya. Laporan tes kehamilan palsu dan rekam medis yang dihapus. Semua itu caranya. Ternyata senior kakakku, dia itu cinta monyet. Pantasan hubungan kalian terlihat dekat. Ternyata dari awal kalian sudah berkomplot. Bohong padaku, Jiang Wan. Kamu berani sekali. Yang memojokkannya, memang itu yang dia lakukan. Lu Yuan Chen, kalau kamu tidak cinta dia, jangan bawa dia. Terjebak dalam pernikahan yang tidak normal ini. Ceraikan dia secepatnya, bebaskan dia. Cacat. Lalu bagaimana dia membohongiku? Masa aku tidak cacat kalau menikahinya? Laporan tes kehamilan palsu, hapus rekam medis. Kamu tahu harus membongkar ini, kariermu di dunia medis akan hancur. Mau coba? Lu Yuan Chen, ini semua ideku. Tidak ada hubungannya dengan senior. Sekarang kamu pulang bersamaku. Aku akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Xiao Wan. Baik, aku pulang bersamamu. Bawa cincin pernikahanmu padaku. Jiming Xiao, aku benci kalau orang mengincar barangku. Jaga dirimu baik-baik. Kak Yan Chen. Lu Yuan Chen, lepaskan aku. Sebaiknya kamu beri aku penjelasan yang masuk akal. Kamu bisa terus-terusan dengan White Moonlight-mu. Aku mau bicara sebentar dengan senior lalu pergi. Kamu anggap dia senior, dia belum tentu berpikir begitu. Kamu pikir semua pria suka mengakui adik? Orang lain anggap adiknya kotor. Kalau kamu dan Jiang Ziling. Sekarang bukan waktunya bahas ini. Jangan alihkan pembicaraan. Kamu tidak pernah memikirkannya? Dia sama sekali bukan orang yang kamu cari. Hubungan antara aku dan Jiang Ziling bukan seperti yang kamu kira. Aku mencarinya karena untuk membalas jasanya karena telah menyelamatkan nyawaku. Sudahlah. Karena kamu tidak percaya, maka aku tidak ada lagi yang perlu dikatakan padamu. Alasan kamu bercerai itu karena Jiming Xiu. Lu Yuan Chen lah yang memaksamu menikahiku. Tapi, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Lagi pula, bukankah kamu sudah menemukan cinta sejatimu? Ceraikan aku secepatnya. Beri dia ruang, itu lebih baik. Oh, kamu berbohong padaku tentang kehamilanmu. Bukankah itu cuma agar bisa tetap di sampingku? Tidak bercerai itu tidak sesuai keinginanmu. Kamu salah paham. Anak ini milikku sendiri. Nanti, bahkan setelah anak ini lahir, aku tidak akan meminta bantuanmu. Kamu mengerti? Kamu mau anakku dibiarkan jadi anak orang liar itu? Bayi ini ada di perutku. Aku bisa memilih siapa saja jadi ayahnya. Kamu bisa apa? Kamu masih istriku, Lu Yan Chen. Kamu tidak boleh menyandang nama Nyonya Luku, lalu berselingkuh dengan pria lain. Ini batasanku. Hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api. Rakyat biasa tidak boleh menyalakan lampu. Sebelum bercerai, aku tidak akan berkencan dengan wanita lain. Puas. Kapan kamu tahu kalau kamu hamil? Maksudmu sebelum amnesia atau setelah amnesia? Kapan kamu tahu kalau kamu hamil? Sudah tidak penting lagi. Tuan Lin menyuruhnya pergi. Asisten Lin? Apa yang kamu lakukan, Lu Yan Chen? Aku beritahu kamu, ini anakku. Kamu tidak boleh menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, aku akan mati bersama kamu. Hal ini sangat penting bagi aku. Jangan membuat masalah.
Lu Yanchen, aku tidak tahu aku hamil sampai hari aku bangun. Aku sangat ingin anak ini. Tolong jangan memukulnya, oke? Lepaskan. Tahan. Aku bangun. Kamu tidak janji padaku, aku tidak bisa bangun. Aku hanya 18 tahun. Bangun dan bilang aku hamil, tak ada ayah, tak ada ibu. Kenapa begitu pahit? Wang Ma, Tuan dan Nyonya, apa perintah Anda? suruh dia pergi. Sekarang istri akan merawat janin di rumah, cari saja beberapa ibu asuh berpengalaman. Baik. Kamu orang tua bingung dan tidak bisa membaca. Kamu sebenarnya. Kamu setuju dengan aku untuk memiliki anak ini? Aku di mata kamu begitu gambaran kejam. Tuan Lu, kamu bijaksana dan kuat ganteng. Ini hadiah terima kasih kamu. Nah, maaf Tuan Lu, aku tidak mendengar panggilan kamu tadi. Ada masalah? Bantu aku menyiapkan perjanjian hak asuh jika Jiang Wan dan aku bercerai, hak asuh anak menjadi milik aku. Halo. Bu Nyonya hamil. Apa? Cucu perempuan saya hamil. Wah, bagus. Anak ini akhirnya bisa. Laujau. Cepat-cepat masukkan ginseng bagus ke gudang, kirim tanduk rusa ke cucu perempuan saya. Hahaha, ups. Nenek, kenapa kamu di sini? Cucu perempuan saya yang berharga, hahaha, hamil adalah hal yang bagus. Kenapa kamu sembunyikan dari nenek? Duduk. Hei, pelan-pelan, hahaha. Nenek, bahkan jika kami tidak bilang, kamu tidak tahu? Hahaha, lihat ini tonik yang nenek bawakan untuk kamu. Hamil adalah kerja keras, kamu harus makan baik. Sudah makan, nenek akan bawakan lagi untuk kamu, cukup haha. Banyak ups. Tidak banyak. Kamu sebarkan cabang dan daun untuk keluarga lu kami. Kamu adalah menteri berjasa. Hahaha, sudah cukup. Nenek, siapa cucu kamu? Ada kamu, hahaha. Buku untuk trimester pertama, buku di trimester kedua. Buku pada trimester ketiga. Harus lihat banyak. Lihat baik dan belajar, Nenek. Kamu perlu cek reguler. Nenek, tinggalkan hal ini ke terapis parenting, jangan ganggu Yanchen. Biarkan dia belajar keras. Dia hanya sadar betapa sulit wanita hamil. Dia hanya tahu dia merasa kasihan untuk kamu. Cinta kamu. Tapi nenek aku tidak ada perasaan untuk Yanchen. Mungkin mereka akan bercerai suatu waktu. Kamu gadis bodoh, apakah dua ini hidup? Bagaimana bisa tidak ada masalah? Anak ini lahir, pernikahan ini, apakah stabil? Sekarang nenek tahu aku hamil juga. Pikirkan cerai lagi, aku takut bahkan lebih sulit. Lu Yuanchen, kenapa kamu di sini? Mulai hari ini aku akan tidur dengan kamu. Tidur dengan aku? Cepatlah. Tidak. Aku rasa kita harus menjaga jarak. Tidur sendiri saja. Aku ke kamar sebelah. Apa hal yang paling menyegarkan yang biasa kamu lakukan? Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Dulu aku terlalu dangkal, lihat saja. Bagaimana sekarang? Sudah bosan melihat. Kalau begitu, lihat saja beberapa kali lagi kamu akan terbiasa. Lepaskan bajumu. Kenapa kamu melepas baju? Dokter bilang, jangan main-main di trimester pertama. Aku bukan monster seperti itu. Kamu sekarang sudah hamil lebih dari 3 bulan. Buku mengatakan bahwa di trimester pertama mudah terjadi reaksi kehamilan. Perlu mengoleskan minyak kehamilan, kalau tidak, stretch marks akan muncul. Kamu nyaman? Ya. Hei, apa yang kamu lakukan? Dan paha, ketiak, serta bokong juga harus dioles. Hei, tidak. Aku berhenti membaca. Aku mau tidur.
Kita sudah menikah, sudah punya anak. Kamu hanya malu sekarang. Sudah larut. Bayinya ada di perutku. Sudah kubilang tidak, tidak. Tanpa genku kok kamu bisa hamil, reproduksi aseksual? Kamu jahat dan tak tahu malu. Mau bantu aku ingat. Siapa yang dulu minta aku jadi jahat lagi? Bahkan kalau tidak ada perasaan, kita bisa lanjut seperti biasa. Mainnya serius banget. Jangan bengong. Lu Yuan-chen, kamu ini anjing ya? Kalau kamu hina aku lagi, aku tidak keberatan. Aku bukan manusia. Lagi pula dia melayaniku. Ya sudah, lakukan saja. Kak Yan-chen. Kamu ada urusan apa di sini? Kak, aku dengar sebelumnya kamu ada angin rahim. Aku dan orang tua kita sangat khawatir padamu. Jadi aku datang menjenguk. Sekarang kamu sudah melihatnya, ya sudah pergi. Kak Yan-chen, apa ada kesalahpahaman tentang hubungan kita? Bersikaplah baik padanya. Dia sangat jahat padaku. Jiang Wan sedang hamil. Tuan Lu, ini perjanjian hak asuh yang dibuat sesuai permintaan Anda. Bercerai saja, Anda akan dapat hak asuh penuh. Taruh di ruang belajar. Benar, cari beberapa desainer interior yang lebih berwibawa. Aku akan buatkan kamar bayi untuk anakku. Akan segera saya lakukan. Kak Yan-chen, dulu aku belajar desain interior di luar negeri. Bagaimana kalau aku bantu? Oh, anggap saja sebagai bantuan untukmu dan kakakku. Lihatlah persahabatan kita 15 tahun yang lalu. Baiklah. Nanti, aku bisa menghubungi Lu Yuan-chen secara terbuka. Dalam waktu dekat, posisi pria ini dan Nyonya Lu tidak akan menjadi milikmu. Kamu mau keluar? Aku hamil 3 bulan. Aku mau beli beberapa produk ibu dan bayi. Kamu nggak perlu beli ini sendiri, aku bisa siapin. Masa iya? Ini anakku sendiri. Aku harus lakukan sendiri. Kamu juga bisa ingat aku di rumah. Bapak Lu, Ibu Lu. Kami adalah merek ibu dan bayi kelas atas di bawah perusahaan Lu. Produk untuk Anda dan bayi Anda di setiap tahap nanti. Kami akan sediakan orang khusus untuk menyesuaikannya. Apa Anda puas? Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku adalah putra Lu Yan-chen. Semuanya layak dapat yang terbaik. Sepertinya pengalaman nenek dalam menjinakkan suami masih berguna. Bahkan es batu seperti Lu Yan-chen pun jadi lembut. Apa yang kamu omongin? Oh, aku bilang, Bapak Lu, kamu itu dewa yang berhati lembut. Menikahimu adalah berkah yang dipupuk selama 3 kehidupan. Kamu puji diri sendiri secara terselubung. Kalau Lu Yuan-chen bisa jadi ayah yang baik, sepertinya cara yang bagus untuk hidup bersama. Ibu Lu, kami adalah tim ahli pengasuhan anak terbaik. Selanjutnya, pelatihan pengasuhan anak untuk kalian berdua. Nah, apa yang harus aku lakukan? Anda kerem, nggak perlu lakukan apa-apa. Ibu Lu selama hamil dan setelah melahirkan, Anda hanya perlu bahagia. Sebagian besar kursus dirancang untuk Bapak Lu. Kalau gitu, aku akan undang Anda. Bayi dan aku sama-sama nungguin. Kamu bisa jadi ayah rumah tangga yang berkualitas. Pertama, pegang kepala bayi dengan lembut pakai kedua tangan. Terus angkat pinggang dan pinggul bayi pakai tangan satunya. Pegang tangan lainnya dari bawah. Pegang sedekat mungkin sama tubuhmu. Kenapa pose ini terasa aneh banget? Awalnya memang selalu gini. Pemula harus rajin latihan pas mulai. Ini dia. Mari belajar cara bikin susu formula untuk anak-anak kita. Tambahkan 50 ml air panas dulu.
Aku harus pastikan suhunya pas. Bapak lu benar-benar peduli sama istrinya dan bayinya. Dia pasti akan jadi ayah yang baik nanti. Haruskah ibu bayi percaya lagi padanya? Lu Yuan Chen, menurutmu baju parent child ini bagus nggak? Ayahnya enak banget dipakai. Aku juga. Anakku harus jadi anak laki-laki tercantik. Jangan lihat produk elektronik lagi ya. Jangan baca informasi yang nggak baik, bisa pengaruhi pendidikan prenatal. Aku sedang mengembangkan estetika anak. Ini juga termasuk pendidikan prenatal. Kasih ke aku. Jangan angkat, jangan angkat. Kalau aku nggak angkat, 400.000 nggak cocok buatmu. Pak Lu, kamu kali ini terlalu keras kepala. Masih berani suka sama aku nggak? Sudah 3 bulan, kenapa kehamilannya serius banget? Katanya dokter nanti 4 bulan akan baik-baik saja. Tahan-tahan aja ya. Nak kecil jadilah baik. Pelan-pelan aja. Pak Lu, bayi umur 3 bulan belum bisa dengar sendiri. Mereka belum punya telinga atau mata. Masa anak Lu Yan Chen-ku bisa sama kayak anak orang lain? Hei, kan sudah ku bilang, baru 3 bulan udah telepati. Yang kamu dengar itu suara perutku. Lu Yan Chen, aku mau makan mie keong. Mie keong itu apa? Nggak boleh, junk food ini nggak sehat, bisa pengaruhi perkembangan janin. Sekali 2 kali nggak apa-apa. Hal kayak gini nggak worth it buat dicoba. Tapi terapis juga bilang, suasana hatiku yang paling penting. Kalau hari ini nggak bisa makan, aku nggak senang. Kalau aku nggak senang, bayinya juga nggak senang. Udah, Wang Ma yang buatkan. Tapi aku dan bayiku mau makan yang kamu buat. Pak, kenapa tidak saya saja yang melakukannya? Makan saja mie siputmu. Aku sendiri? Lu Yan Chen, kamu juga mengalami hari ini. Menyebutmu seorang penindas. Sekarang ada di tangan saya. Hahaha. Wanginya enak sekali. Mau mencicipi. Enak banget. Senjata biologis seperti ini sebaiknya tidak muncul lagi di rumah. Aku mau bekerja. Kupikir Pak Lu tidak takut. Ternyata tidak. Dia malah dikalahkan oleh 1 porsi mie siput kecil. Nyonya, Pak belum pernah memasak. Aku hanya ingin memasak untuk Nyonya. Tanganku terbakar. Sepertinya dia benar-benar peduli dengan Nyonya. Apa yang kamu lakukan? Kakak jangan salah paham. Aku adalah desainer kamar anak yang dipekerjakan oleh kakak Yan Chen. Kami hanya berkomunikasi tentang kebutuhan desain tadi. Apa yang perlu dikomunikasikan? Kamu perlu memakai baju rendah. Shawan, jangan tidak masuk akal. Kami hanya partner biasa. Ini untuk kakak Yan Chen, biar aku saja. Kakak Yan Chen, apakah kakak ingin mengganti baju? Obrolan privat. Jiang Ziling, aku adalah ibu si anak. Jika ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan di masa depan, hubungi saya saja. Pendapat tentang alat fertilitas, apakah itu perlu? Apa maksudmu? Jiang Wan, kamu tidak benar-benar mengira Yan Chen memperlakukanmu dengan baik. Apa karena kamu di hatiku? Sebenarnya, di hatinya, orang yang paling ingin dinikahinya adalah aku. Kamu hanyalah alat pembuahan. Omong kosong.
Perjanjian hak asuh. Begitu pria dan wanita bercerai, hak asuh anak akan jatuh ke tangan pria, Lu Yanchen. Sebelum perceraian, aku tidak akan berselingkuh dengan wanita lain. Puas? Reaksi kehamilan terjadi di trimester pertama. Perlu pakai minyak kehamilan. Kalau tidak, akan muncul stretch mark. Anakku, Lu Yanchen, pantas mendapatkan yang terbaik. Sekarang percaya? Jadi, akhir-akhir ini dia nurut padaku untuk membuatku lengah. Membuatku melahirkan anaknya. Jiangwan, jangan khawatir. Setelah kamu melahirkan, aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Dan Yanchen pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Begitu kan? Tidak, aku akan tanya sendiri padanya. Lu Yanchen, asal kamu bilang semuanya palsu. Aku percaya padamu. Kak Yan, dulu kamu paling benci Jiangwan nempel padamu. Kenapa langsung menyerah begitu hamil? Nenek selalu ingin punya cucu. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Kamu melakukan segalanya. Berani bilang tidak tertarik pada Jiangwan? Bagaimanapun dia akan bercerai cepat atau lambat. Tapi anak itu milikku dari awal sampai akhir. Bagaimana aku bisa punya kesempatan mendengar kebenaran dari Tuan Lu? Kamu ngapain? Di matamu, haruskah aku dibodohi olehmu, membuatku percaya padamu lagi dan lagi? Aku sangat bodoh. Aku ingin melepaskan masa lalu, memberimu kesempatan lagi. Kamu masih hamil. Perubahan emosimu akan menyakiti anak. Di matamu, apa aku cuma alat untuk melahirkan? Tidakkah kau lihat kebaikan padamu selama ini? Kamu ingin membawaku pergi. Sungguh melelahkan. Kamu bikin aku muak. Lu Yuanchen. Dasar bajingan. Xiaowan adalah istrimu yang melahirkan anak-anakmu. Bagaimana kau bisa melakukannya dalam waktu sesingkat ini? Berapa kali dia sakit dan mengancamnya dengan perjanjian hak asuh ini? Apa kau layak untuknya? Nenek, aku seorang pebisnis. Semua risiko dipotong di pangkalnya. Selama dia tidak bercerai, perjanjian ini tidak akan pernah berlaku. Jadi, aku juga ingin berterima kasih pada Tuan Lu atas kebaikannya yang besar. Sayang, nenek sudah memberinya pelajaran untukmu tadi. Jangan khawatir, nenek akan membelamu. Kalau begitu, minta nenek jadi saksi. Kita akan tanda tangani surat cerainya hari ini. Xiaowan, dulu kamu sangat mencintai Yanchen. Sekarang bercerai. Tidakkah kamu merasa sayang? Sayang sih, sayang. Sayangnya, aku tidak sadar lebih awal. Untuk berhenti rugi tepat waktu. Walaupun aku punya amnesia. Tidak ingat masa lalu. Tapi kurasa 2 tahun ini, aku sudah membayar harga atas perbuatanku dulu. Lu Yuanchen. Pernikahan tanpa cinta itu seperti penjara. Bercerai lebih cepat itu baik untuk kita berdua. Saat kamu memaksaku menikahimu, kenapa kamu tidak bilang soal Sangkar? Bapak Lu, maafkan saya. Saya minta maaf atas tingkah laku saya waktu itu. Tolong angkat tangan Anda. Tinggalkan saya dan anak ini. Jiangwan, sejak kamu menikah masuk keluarga Lu kami. Berarti kamu sudah jadi keluarga Lu kami. Membiarkan orang sepertimu melahirkan darah keluarga Lu kami. Itu adalah berkah yang kamu kumpulkan dari 8 kehidupan. Jangan tidak tahu diri. Nona Jiang Er adalah penyelamat nyawa kakakku. Kamu, si anak yatim, pantas bersaing dengannya. Lebih baik kamu nurut saja, lahiran anak. Lagi pula, di mata kakakku, kamu cuma alat untuk punya anak. Anak ini milikku sendiri. Ye Chen tidak layak jadi ayahnya. Aku tidak pantas menerimanya. Ji Mingxiu yang pantas? Senior dan aku tidak sejorok kamu. 2 tahun lalu, demi posisi ibu Lu, kamu berani menyelinap ke ranjangku saat aku mabuk. Siapa di antara kita yang jorok?
Orang di hatimu adalah dia kan? Sekarang dia sudah kembali. Kamu buru-buru ingin menceraikanku? Aku akhirnya mengerti mengapa di usia 22 tahun aku akan melupakanmu. Karena aku mencintaimu, hanya merasakan sakit. Jadi lebih baik aku kehilangan ingatan dan melupakan semua perasaan sebelumnya untukmu. Kalau sudah tidak ada perasaan, mari kita bicara soal uang. Aku adalah presiden grup Lu. Kamu cuma seorang yatim piatu. Tidak punya penghasilan sama sekali. Bahkan jika ada gugatan hukum, aku tidak akan memberikan hak asuh padamu. Jadi kamu mengusirku keluar. Membiarkan anakku memanggil Ibu Jiang Ziling? Aku mencari Jiang Ziling hanya untuk membalas jasanya 15 tahun lalu karena telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak punya perasaan padanya. Jangan berpikir macam-macam. Lu Yuanchen, aku benar-benar ingin tahu, Wo. Suatu hari nanti kamu akan mengetahui kebenarannya. Akan seperti apa reaksimu? Jelaskan. Kebenaran apa? Aku akan beritahumu kalau kamu menceraikanku. Jiangwan, kalau bukan karena kamu menjebak kakakku, seorang yatim piatu sepertimu, mana mungkin bisa menduduki posisi nona muda keluarga Lu. Aku sarankan jangan tidak tahu diri. Cepat lahirkan bayinya untukku. Lagi pula, kamu cuma seorang jalang yang bahkan bukan pengasuh bayi. Hanya itu gunanya. Maksudmu, selama menikah ke keluarga Lu, hanya jadi alat produksi keturunan untuk keluarga Lu? Bukan begitu. Kalau bukan karena kamu, si wanita licik ini membuatku kehilangan muka, orang yang merebut posisi orang lain, akhirnya tidak akan baik. Diam. Nenek, kenapa masih membela jalang ini? Jelas-jelas mau memeras kita dengan anak. Kalau dia mau cerai, anaknya sudah lama diaborsi. Mana mungkin ada urusan rebutan hak asuh? Darah keluarga Lu tidak boleh hilang di luar. Mau cerai, atau gugurkan anaknya, atau lahirkan anaknya, dan serahkan ke keluarga Lu. Kamu juga berpikir begitu? Sama sekali tidak mungkin memanggil siapapun ayah. Cukup bukan Xiaowan yang merancang jebakan untuk Yanchen dulu. Mereka adalah kakekmu. Apa? Dulu kamu selalu ingin mencari wanita yang menyelamatkanmu waktu kecil. Jangan menikah. Kakekmu lihat anak laki-laki seusia kamu. Mereka sudah nikah, punya anak. Dia cuma mau menjodohkan kamu. Kek. Kek. Aduh. Ya ampun. Makasih ya, Nak. Kalau enggak, kakek bisa mati hari ini. Cuma sedikit usaha kok. Anak ini belum nikah. Cucu kakek ganteng dan sehat. Gimana kalau kamu pertimbangkan? Kek, aku sudah ada yang suka. Dia yang selamatin aku waktu kecil. Tapi barang bukti yang aku kenal darinya dirampok. Jadi dia lupa sama aku. Tapi aku harus nikah sama dia seumur hidupku. Ini kan foto cucu kakek. Jangan-jangan cucu kakek orang yang dia cari-cari. Ya ampun. Ayo sini, Nak. 2 hari lagi ulang tahun kakek. Kamu penyelamat kakek, kamu harus datang. Oke, Kek. Kalau gitu aku duluan ya. Iya, oke. Dah, Kek. Dah. Waktu itu, kakekmu cuma suka sama Xiaowan, yang baik dan lembut, dan cuek. Jaraknya pas buat dia, pas makan malam ulang tahun waktu itu. Aku taruh sesuatu buat kamu. Apa? Apa yang terjadi dulu, Xiaowan itu korbannya. Kamu salah sangka sama dia selama ini. Kenapa nggak bilang dari dulu? Permintaan terakhir kakekmu, cuma mau kalian berdua nikah. Ini semua salahku. Buat jaga nama baik kakekmu. Kamu salah paham bertahun-tahun. Aku siksa Xiaowan bertahun-tahun. Terus kamu kenapa? Kepalaku pusing. Xiaowan ada apa denganmu? Kepalaku sakit.
pusing sekali. Siapa yang menyuruhmu datang? Kak Bintang Utara. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Adik, Siapa yang mengajarimu memakai obat? Siapa yang menyuruhmu menjebakku? Bajingan, lepaskan Xiaowan. Aku ini orang Lu. Berani-beraninya kau berbuat seperti ini. Sekarang hal ini sudah terjadi. Kalian berdua harus menikahi cucuku hari ini. Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin menikahi wanita licik seperti dia. Tuan. Kakek, bagaimana kabarmu? Anak gadis. Karena kau sudah mencintai cucuku selama bertahun-tahun, mengapa kau tidak memberitahunya yang sebenarnya? Kakek, aku tidak ingin mengikat perasaannya dengan masa lalu. Jika suatu hari dia benar-benar jatuh cinta padaku lagi, aku akan menceritakan semuanya saat itu. Anak gadis. Kenapa kau melakukan ini? Yanchen Xiaowan. Sebenarnya, wasiat terakhir kakekmu hanya berharap kalian berdua bisa menikah. Karena kau sudah repot-repot menikahiku, akan kubuat kau tahu akibatnya. Jadi, untuk naik ke ranjang dan memaksakan pernikahan, kau salah paham dan menjadikanku alat pelampiasan amarahmu. Keluargamu menghinaku, bahkan memaksaku menandatangani surat cerai demi White Moonlight-mu. Sangat konyol. Kamu ingat semuanya. Lu Yanchen, aku tidak berutang apapun padamu. Nggak mungkin, Nek. Pasti nenek sedang berusaha melindungi Jiangwan. Jadi aku sengaja bilang begitu. Ibu, ini bukan hal sepele. Lagi pula, Jiangwan yang masuk ke ranjang dan memaksanya menikah. Seluruh Hong Kong City tahu. Sebanyak apapun ibu menyukainya, aku nggak bisa membalikan hitam putih untuknya. Aku ingin merahasiakan ini. Jangan sampai ada yang tahu apa yang dilakukan kakeknya dulu. Tapi kamu membuat Jiangwan menderita sekali. Membuatnya melewati gerbang neraka berkali-kali. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Hati nuraniku nggak tenang. Tuan muda. Nona muda. Apa yang ada di minumanmu waktu itu? Tuan yang menyuruhku menyelipkannya. Salahkan aku. Ternyata aku salah menyalahkannya. Apa yang telah kulakukan padanya selama 2 tahun ini. Maafkan Nenek Xiaowan. Kalau saja kakekmu tidak mengambil keputusan sendiri, kamu tidak akan disalahkan. Kalau bukan karena kekerasan hatiku, kamu tidak akan merasa teraniaya. Nenek yang minta maaf padamu. Nek, bukan salah nenek. Ini hanya angan-anganku sendiri. Ibu, penderitaan apa yang dia alami? Seorang yatim piatu jadi istri orang kaya selama 2 tahun, itu sudah rezekinya. Nenek, jangan sampai tertipu oleh wanita licik ini. Dibohongi Jiangwan, kalau kami benar-benar salah paham, saat dia tidak punya karier, kenapa tidak bilang yang sebenarnya dari dulu? Karena aku murahan. Kupikir aku bisa mengubah hatinya dengan ketulusanku. Nyatanya, aku salah. Xiaowan, aku dulu memang brengsek. Aku membuatmu menanggung banyak penderitaan. Aku pasti akan menggantinya dengan baik di masa depan, nak. Tidak perlu diganti. Xiaowan, percayalah padaku. Kali ini aku nggak akan jadi brengsek lagi. Aku lelah. Cukup sampai di sini. Xiaowan, selama ini kau sudah jadi bagian keluarga Lu. Maafkan kami. Membuatmu menderita. Jadi aku putuskan. Berikan 10% saham grup Lu atas namaku.
untuk dialihkan kepadamu. Sebagai kompensasi untukmu dan anakmu. Nenek, aku tidak mau. Tidak, Ibu. 10% saham itu nilainya setidaknya 10 miliar. Kau malah memberikannya ke orang luar, Ibu sudah pikun. Aku juga tidak setuju. Dia jelas-jelas mengandalkan anak di perutnya untuk memeras kita. Diam lu Cing-Cing, Jiangwan adalah kakak iparmu. Jangan fitnah dia seperti itu. Aku akan pergi dari rumah ini. Siapa tahu kau di depan dan di belakang beda sikap. Nanti seumur hidup anak itu kembali minta uang ke kita. Lalu keluarga lu kita akan dikendalikan oleh ibu dan anakmu? Benar, lebih baik lahirkan saja anaknya dengan patuh atau gugurkan saja. Dasar jahat. Aku tidak akan pernah punya anak lagi. Apa? Kau tahu kenapa aku mengalami kecelakaan? Aku sudah dapat petunjuk penyelamatan. Tanda tangani ini. Bagaimana kalau aku hamil? Kalau hamil gugurkan saja. Aku tidak akan mengizinkan ada kesalahan yang lebih besar dari menikah. Kupikir kau akan menggugurkan anak ini. Karena itulah aku ingin pergi. Akibatnya, di jalan terjadi kecelakaan. Begitu aku siuman, dokter memberitahuku karena tidak ada keluarga yang menandatangani. Terlambat mendapatkan waktu penyelamatan terbaik. Aku tidak akan pernah punya anak lagi seumur hidupku. Aku hanya mengira kau sedang merajuk, ingin mencarinya. Aku benar-benar tidak menyangka. Jadi, kau akan memaksaku menggugurkan anak ini? Xiaowan, keluarga lu kamilah yang bersalah padamu. Tapi sekarang kau butuh seseorang yang merawatmu. Kalau tidak, kau dan anakmu akan dalam bahaya. Tunggu sampai bayimu lahir dengan selamat. Aku akan setuju dengan keputusan apapun yang kau ambil. Benar, kami semua berjanji padamu. Mau kemana? Periksa kesehatan. Aku ikut ya. Gak usah repot-repot. Udah pesan taksi. Kamu kerja aja. Gak apa-apa. Mampir. Lagi pula aku gak mau titip anak ke orang lain. Nomor RUR 22. Jiangwan ada? Ada. Silakan masuk. Pak Ji sudah menunggu di dalam. Dr. Ji Mingqiu. Iya, kamu ambil nomor spesialis. Dr. Ji adalah spesialis kandungan di rumah sakit kami. Bukannya kamu sengaja datang untuk periksa kandungan sama dia? Xiaowan, tadi aku dengar namamu. Kupikir aku salah dengar. Lama tidak berjumpa, senior. Sepertinya aku tidak bisa terima ini. Istriku diperiksa dokter yang punya hubungan masa lalu. Lu Yuanchen mau minta siapa yang gantikan aku? Periksa kandungan itu urusanku sendiri. Kamu mau apa? Sebagai ayah anak ini, aku punya hak dasar untuk tahu. Kalau kamu masih mau bersikap seperti ini, mending kita cerai saja ala Cicero. Jadi, nanti sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Mas, jangan-jangan si profesor itu tampan dan muda. Kamu cemburu? Wadia amandani akati desam. Ambarnya perubahan itu harus dibujuk. Sedingin kamu. Bisa-bisa bikin istrimu kabur. Bujuk. Gimana caranya membujuk? Oh, Bapak Chen kan punya banyak pacar. Pasti banyak pengalaman. Hahaha, aduh, halo. Kalau bikin perempuan marah, kamu bakal gimana? Lo, bukannya presiden lu kita yang paling gak suka sama perempuan? Jangan banyak omong. Ya itu juga gak gampang. Kasih uang, kasih bunga, kasih hadiah. 3 jurus andalan. Kak Yan bikin kakak ipar marah ya, cerita sama aku. Ada urusan keluar. Sudah selesai periksa? Dokter bilang apa? Janinnya sehat perkembangannya. Tinggal periksa kandungannya rutin aja. Ibu sedang hamil, kerja keras. Selamat datang di rumah. Apakah kamu yang menyiapkan ini? Kamu suka? Jangan buang waktu kamu untuk saya lagi. Xiaowan, aku hanya ingin menebus kesalahan kepada kamu dan anak-anak.
Cinta yang terlambat lebih murah daripada rumput. Jangan lupa apa yang kamu janjikan kepada saya. Setelah bayi lahir, kami akan bercerai. Saya harap kamu tidak ingkar janji. Bapak Lu, apakah kita akan mengirim bunga kepada Nyonya Lu di masa depan? Instruksikan semua merek di bawah Lu Enterprises. Letakkan pakaian dan perhiasan terbaru dari setiap kuartal. Kirim semua itu kepada Jiang Wan. Paham. Bapak, apakah kamu tidak tahu nyonya saya? Bagaimana jika dia suka hal-hal eksternal ini? Aku tidak sabar untuk menyenangkan kamu. Betapa nyonya mencintai kamu, kami semua melihat. Tetapi kali ini, kamu benar-benar menghancurkan hati dia. Wang Ma, kamu mengatakan aku tidak terlalu keras pada dia selama tahun-tahun ini. Hei Bapak, nyonya sebenarnya keras di mulut tapi lemah di hati. Kamu hanya perlu langsung saja lakukan gestur permintaan maaf. Dia pasti akan tersentuh oleh kamu. Lakukan langsung. Kalau kamu terluka. Sayang, jangan sentuh aku. Aku tidak mau kamu khawatir. Kalau kamu masih mau anak ini, jangan berani-berani denganku. Keluarkan aku dari kamarmu. Hanya kamu yang bisa jaga dirimu sendiri. Kakiku terpeleset di kamar mandi. Siapa tahu kalau aku jatuh. Kenapa kamu pakai? Kalau nggak mau lumpuh pakai kursi roda nanti ya nurut aja. Urus saja urusanmu sendiri. Aku pakai kursi roda, nggak perlu kamu dorong. Kamu lagi keras kepala nih. Si anjing ini emang lebih jago ngomong daripada nyanyi. Kamu ngapain? Aku pasang keset anti licin di kamar mandi biar kamu nggak cedera. Xiaowan, kenapa kamu di sini? Ini kan kamarku. Aku bisa pergi kemana saja yang aku mau. Masuk. Kamu izinkan? Aku masuk. Kalau enggak, aku enggak mau. Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang. Jangan kira hanya karena kamu membantuku, aku akan memaafkanmu. Xiaowan, aku tidak meminta maafmu. Karena aku tahu, bagaimanapun aku mencoba menebusnya, kerusakan yang telah kuperbuat padamu tak bisa diperbaiki. Mulai hari ini, kamu dan anak-anak adalah pedomanku. Apapun keputusanmu di masa depan, aku menghormatimu. Sayang, kalau kamu lahir tanpa ayah, apa kamu menyalahkan ibu? Aku mau tidur. Sudah, pergi sana. Boleh aku minta menginap? Boleh. Kalau begitu, kamu tidur di lantai. Tidak mau? Kalau tidak mau, keluar. Ya, aku mau tidur di lantai. Kamu lihat, aku sudah lama duduk di kantor, tidur di lantai bagus untuk pinggang. Lu Yuanchen, awalnya aku ingin membencimu. Tapi meskipun aku ingat semuanya, aku tetap tidak tega membencimu. Haruskah aku percaya padamu atau tidak? Xiaowan, kali ini giliranku untuk mencintaimu. Yanchen, Kenapa kamu di sini? aku sudah merancang beberapa set rencana baru. Aku ingin membawanya untuk kamu lihat. Cocok? Kamu pilih bagaimanapun, pendapat kamu dan pendapat anak kamu lebih penting. Lu Yuanchen, jangan lupa. Kita ada perjanjian, bercerai saat anak lahir. Bahkan jika kamu mendekorasi, aku juga tidak bisa menggunakannya.
Rumah sudah dialihkan ke kamu. Tidak peduli apakah kita berpisah di masa depan saat kamu melahirkan, kamu bisa terus tinggal di sini. Aku tidak perlu. Aku bilang di depan nenek dan ibu kamu, aku akan meninggalkan rumah. Aku tidak akan mengambil 1 sen pun dari keluarga lu kamu. Siapa bilang rumah itu untuk kamu? Ini hadiahku untuk anakku. Hanya saja dia masih belum dewasa sekarang. Simpan untuk aku saja. Jadi kamu tidak bisa menolak aku. Kamu bisa membiarkan aku mengambilnya. Aku ingin menggantikan dia. Yanchen, apakah kakakku salah paham tentang aku? Kakak, bahkan jika nyonya lu mendukung kamu di belakang, kamu tidak bisa semakin lancang kan? Kamu salah paham. Yanchen, jangan marah dengan kakak kamu. Orang yang hamil memang mudah emosi. Sifatnya yang sombong dan dominan, aku memanjakan kamu dan kamu punya pendapat. Bagaimana bisa? Jika kakakku benar-benar sangat membenci aku, maka aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Tapi Yanchen, hubungan kita selama 15 tahun selalu nyata. Sekarang, biarkan aku memberikan kamu Midsummer Night's Dream ini sebagai akhir dari semua tahun ini. Lukisan Jiang Zilin itu benar-benar karyamu? Ini tentu saja lukisanku. Kak, maksudmu apa? Lalu kenapa lukisanmu bertuliskan Jadiwi? Itu artinya apa? Jewi, Jiangwan si Jalang ini tak kusangka bisa main-main denganku setelah kehilangan ingatan. Nona Jiang, tidakkah kamu ingin menjelaskan? Kak Yanchen itu cuma nama samaranku. Kamu tahulah, aku bukan seniman beneran. Kalau gambarnya jelek banget, malu dong kalau dilihat teman-teman di dunia nyata. Lu Yuanchen, kalau tahu kamu buta banget, kakak mantu pasti sangat ingin tak pernah bertemu denganmu. Jiangwan, apa maksudmu? Kak, meski kamu keberatan apa yang terjadi antara aku dan kakak Yanchen waktu kecil, kamu tidak boleh mengambil kesulitan masa kecil kami. Pergi sana. Jiangwan, perasaanku padamu. Tidak ada yang boleh ikut campur. Tapi kuharap kamu jangan keberatan pengalaman masa kecilku dengan Jiang Ziling. Pengalaman masa kecilmu. Kalau kamu berpikir begitu, anggap saja aku ikut campur. Xiaowan. Kak Yanchen. Jiang Ziling. Tanpa izinku di masa depan jangan datang sendiri. Tuan Lu, nimban mainan ini yang Tuan minta untuk kuperiksa tentang kehidupan Nona Jiang. Tidak ada yang aneh. Nona itu diculik 15 tahun lalu. Tapi karena orang tua istri saya meninggal, keluarga Jiang diambil alih pamannya. Setelah diselamatkan, kasus penculikan itu belum diselidiki lebih dalam. Mungkinkah orang yang menyelamatkanku 15 tahun lalu adalah Jiang Wan? Bukan Jiang Ziling sama sekali? Lalu bagaimana mereka tahu aku diculik, bahkan mencuri liontin giok? Penipu? Tuan Lu, bukankah seharusnya kasus penculikan tahun itu sebenarnya itu dilakukan manajer Jiang, kan? Nona Jiang. Ada apa dengan Nona Jiang? Yanchen, orang tua saya berterima kasih karena Anda menyelamatkan hidup saya 15 tahun lalu. Besok ada acara khusus di rumah. Aku ingin datang khusus untuk berterima kasih. Ide bagus. Aku akan datang tepat waktu besok. Bapak Lu penculikan 15 tahun lalu memang terkait dengan keluarga Jiang. Nona dalam bahaya? Jangan masuk ke kandang harimau. Harimau apa? Aku kasih kamu 1 hari. Aku ingin tahu semua fakta. Ya. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku di sini untuk menunjukkan pertunjukan bagus hari ini. Maksud kamu apa? Kamu tidak ingin tahu fakta tentang 15 tahun lalu? Hanya bekerja sama dengan aku hari ini. Aku akan bantu kamu mendapatkan kembali keluarga Jiang. Jika orang tua saya masih ada, ini masih rumah saya. Tetapi setelah orang tua saya meninggalkan,
keluarga paman mengambil sarang burung. Aku menjadi orang yang bergantung pada orang lain. Kamu akan memiliki aku di masa depan. Hei, bapak lu sudah datang? Kami sudah lama menunggu untuk menyambut. Haha. Jiangwan, kenapa kamu di sini? Apakah masuk akal jika istri saya menemani aku? Bapak Lu, Anda bercanda. Ziling datang kali ini. Ini untuk berterima kasih karena menyelamatkan hidup Anda. Aku tidak menyangka Xiaowan datang dengan perut besar. Aku tidak memikirkan dengan matang. Istri saya baik hati. Aku tidak keberatan, tetapi aku tidak mendengarkan. Bapak lu benar. Aku akan memperbaiki nanti. Datang. Silakan duduk. Hahaha. Aku tidak akan makan. Hei, mari kita bicarakan ini sebelumnya. Hei bapak lu. Jiangwan si jalang itu hamil di hari biasa. Mengganggu Lu Yanchen setiap hari. Apa yang harus aku lakukan? Kamu takut apa? Asalkan kamu tunggu sebentar untuk memberi obat Lu Yanchen berhubungan. Ini adalah posisi nona keluarga Lu. Ini milik kamu. Haha, Pak Lu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa putri saya 15 tahun yang lalu. Pak Jiang terlalu sopan. Kak Yanchen, semua itu gara-gara aku 15 tahun yang lalu. Kakak kita salah paham sama kita. Sekarang aku minta maaf yang tulus padamu. Kalau gitu, bilang aja. Aku dengerin. Kak Yanchen, apa kakak masih marah sama aku? Kamu tahu caranya minta maaf. Bukannya kamu yang bikin dia marah. Kakak, maafkan aku. Gimana, boleh nggak, Kak Yanchen? Dia kan kakakmu. Kalau lihat urutan senioritasnya, kamu harusnya panggil aku kakak ipar. Kakak ipar, maaf. Walaupun bulu Xiaowan sedang hamil, tapi soal status, dia nggak cocok buat kamu. Manfaatkan hubungan kalian yang lagi buruk sekarang, gugurin bayinya. Bercerai biar masing-masing bisa mulai baru. Bagus kan? Aku sudah cerai. Jiang Ziling yang ngada-ada ya. Hei, Xiaowan. Kenapa kamu ikut campur waktu kami lagi ngobrol? Waktu kamu nekat masuk kamar buat maksain pernikahan. Kerugian, buat Pak Lu, udah jadi bahan tertawaan di kota pelabuhan kita. Kamu egois. Om ini yang urus kamu. Pulang dan cerai sama Pak Lu. Pak Lu, Ziling terus ingat budi baikmu yang udah nyelamatin nyawa. 15 tahun. Gak nyangka hari ini ketemu kamu. Memang takdir. Sepertinya takdir nggak begitu. Kak Yanchen, maksud kamu apa? Karena kamu nggak tahu, aku bantu kamu ingat. Hei Pak Lu. Itu fitnah, jangan percaya dia. Pak Jiang, aku belum bilang apa-apa. Aku cuma mau bilang, kamu adalah pembunuh yang menculikku 15 tahun yang lalu. Tepat sekali. Menurut penjelasannya, penculikan ibu lu dan bapak lu 15 tahun yang lalu. Semuanya diatur oleh Bapak Jackson. Bapak Jiang. Kamu? Itu dia. 15 tahun lalu, Jiang Youwei ingin menguasai perusahaan sendirian. Dia memberiku 1 juta. Suruh aku melakukan sesuatu di mobil Bapak Jiang. Mengatur kematiannya supaya terlihat seperti kecelakaan. Tidak, aku tidak kepikiran. Bapak Jiang membuat surat wasiat. Nona Jiang adalah ahli waris keluarga Jiang. Dasar sampah. Anak perempuan 7-8 tahun, mana bisa mengatasinya? Ngapain aku harus membesarkanmu? Bapak Jiang waktu kami menculik Jiangwan dan seorang anak laki-laki kecil. Sepertinya itu tuan muda keluarga Lu. Mereka kabur bersama. Paman besar punya orang jahat. Mereka membawa aku dan adik laki-lakiku pergi. Nggak apa-apa, selamatkan dia. Xiaowai, kamu bicara pelan-pelan. Adik laki-laki itu pergi mengalihkan perhatian orang jahat buat melindungi aku. Bisa bantu aku selamatkan dia? Oke. Aku akan telepon orang buat menyelamatkannya sekarang juga. Ya sudah, kamu bisa balik ke kamar dulu dan istirahat. Bagus. Oh, bagus. Kita akhirnya bisa singkirkan orang tuanya. Sekarang dia satu-satunya ahli waris keluarga Jiang.
Mulai sekarang, keluarga kita cuma bisa makan angin. Ayah, aku nggak mau makan angin. Aku mau jadi nyonya besar keluarga Jiang. Buruan apa sih? Sekarang keluarga Jiang sudah di bawah kendaliku. Bahkan kalau dia sudah besar nanti, jangan harap bisa merebut keluarga Jiang dariku. Gimana cara menyelesaikan masalah tuan muda ini? Mulai hari ini. Anggap saja bukan begitu, hahaha. Nona Jiang yang baik adalah ahli waris keluarga Jiang. Apa? Maaf, Tuan Lu, Ibu Lu. Ini semua perintahnya. Tolong maafkan saya. kalau aku memaafkanmu, siapa yang akan memaafkan orang tuaku? Xiaowan jangan marah, aku di sini. Yan Chen, jangan percaya omongan wanita ini. Pasti Jiang Wan yang mengatur dan menyuruh para penculik ini menipumu. Xiaowan, aku ini pamamu. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk menyakitiku. Kau benar-benar kejam. Bajingan, berani-beraninya kau memukulku. Xiaowan, jangan biarkan orang seperti ini mengotori tanganmu, Asisten Lin. Bawa pergi. Tuan Lu, kalian berdua sedang apa? Xiaowan, Tuan Lu, lepaskan aku. Kau selalu mengira orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Kau bilang akan melindungi orang tuaku. Tinggalkan hal terakhir. Biarkan aku menyerahkan perusahaan padamu. Ternyata kaulah pembunuh yang membunuh orang tuaku. Xiaowan, kita adalah saudara. Siapa suruh keluarganya kaya? Aku miskin. Aku dipaksa melakukannya olehnya. Bajingan, kau membohongiku. Kau harus mati. Xiaowan jangan khawatir. Aku harus membuat mereka membayar. Lu Yuanchen, kumohon bantu aku. Aku harus mencabik-cabik mereka. Membayar untuk orang tuaku. Hei Tuan Lu, asalkan kau memberiku ampun, aku janji akan memberimu apapun yang kau mau. Aku bersedia menyertakan grup Jiang kami. Ya, iya Tuan Lu. Ini semua sudah terjadi di masa lalu. Kita semua keluarga. Jangan lakukan apapun pada kami. Sepertinya kalian masih belum bertobat. Hei, Pak Lu, saya salah. Maafkan saya. Xiaowan, saya adalah pamamu. Kamu harus membayar dengan darah atas kematian orang tua saya. Kalau bukan karena kami berbaik hati, kamu masih tidak tahu di mana kamu mati. Hei, istri. Kalau kamu tidak membunuh orang tua saya, bagaimana keluarga Jiang bisa diduduki oleh kamu? Kenapa saya jadi Nona Jiang lagi? Menjadi makhluk miskin di bawah atap. Kirim mereka semua ke penjara. Kakak Yan Chen Jiang Wan berbohong kepada kamu. Jangan percaya apa yang dia katakan. Saya hanya 15 tahun yang lalu orang yang diculik bersama kamu. Asisten Lin. Hei, saya bilang 15 tahun yang lalu. Jiang Zilin memberi saya sejumlah uang, biarkan saya menjual Nyonya Lu ke pegunungan menjadi anak pengantin. Beberapa bulan yang lalu, dan biarkan saya membunuh Nyonya Lu dengan mobil saya. Saudari, saya salah. Saya tidak seharusnya menyakiti kamu. Saya adalah saudara sepupu kamu. Kami adalah darah dan daging. Kamu tidak bisa hanya menunggu dan melihat. Kamu menyuruh orang menjual saya ke pegunungan, saya kehilangan ingatan dalam kecelakaan mobil. Ketika berpura-pura menjadi saya dan Lu Yuancheng bertemu. Kenapa saya tidak mengharapkan hari ini? Itu sebabnya, kamu harus berterima kasih kepada saya kalau saya tidak menyelamatkan hidup kamu. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk bertemu Lu Yuanchen? Semua yang kamu miliki, semua karena saya. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Jangan biarkan keluar seumur hidup kamu. Kamu tidak bisa melakukan ini kepada saya. Pak Lu. Jiang Wan, kamu tidak bisa mati dengan baik. 15 tahun. Orang tua saya akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Xiaowan, mulai sekarang saya tidak akan membiarkan kamu menderita lagi. Bahkan saya juga tidak. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Kamu lagi ngapain? Apa itu? Misterius banget. Sekarang lihat. Ini semua kamu yang siapin. Ini kamar anak yang aku siapin buat anak kita. Terus, tembok ini akan aku tempelin foto-foto kamu. Tunggu anakmu lahir, jadi aku bilang ke dia.
Wanita ini adalah orang yang ingin dilindungi ayah kita. Bayinya belum lahir. Gimana kamu tahu dia anak laki-laki? Itu naluri pria. Kenapa? Ada masalah apa? Apa bayinya mau lahir? Masih lama tuh tanggal perkiraannya. Bayinya baru aja nendang aku. Dasar bandel, kenapa kamu nggak nurut? Aku baru aja bilang, kamu lupa ya? Dia kan masih janin. Aku nggak ngerti sama kamu. Terapis parenting ngajarin aku satu trik. Kalau bayinya nggak baik, sentuh dulu. Lalu cium lagi. Jadi dia akan jadi baik. Kayaknya jadi jauh lebih baik. Kalau nanti berani nakal-nakalin ibumu lagi, awas aku pukul kamu. Lu Yuan Chen, kamu kekanak-kanakan tahun nggak sih? Tolong bangun. Selama ini, aku anggap orang yang nolong aku 15 tahun lalu sebagai kakak. Terus-terusan mendorongmu pergi, karena aku pikir ada pria lain di hatimu. Kamu nurut sama aku cuma karena merasa bersalah. Pria itu adalah kamu. Itu egoku. Karena aku nggak yakin kamu mau nikah sama aku. Karena kamu benar-benar mencintaiku. Atau karena kejadian malam yang absurd itu? Sebenarnya, aku udah jatuh cinta sama kamu, cuman aku nggak mau ngaku aja. Terus-terusan menyakitimu. Mau kasih aku kesempatan lagi nggak? Kalau gitu, aku punya satu syarat. Bahkan 1.000, 10.000 pun aku janji. Aku harap kita kasih batas waktu buat cinta ini. Seumur hidup. Xiaowan, aku agak serakah. 10.000 tahun.